Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematikawan Amatir Channel. Pada video sebelumnya telah kita bahas materi yaitu sifat-sifat turunan terhadap operasi aljabar. Kemudian pada video kali ini akan kita bahas materi yaitu aplikasi turunan, yaitu mencakup yang pertama kecepatan dan percepatan sesaat, yang kedua persamaan garis singgung, dan yang ketiga metode L-Hospital. Bersama saya Muhammad Su'ef, berikut pembahasannya. Aplikasi turunan pertama yang akan kita bahas yaitu kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu kecepatan dan percepatan sesaat dengan membandingkan dengan kecepatan atau percepatan biasa ya. Nah, ini kalau kecepatan biasa, perhatikan ya. Misalkan ada sebuah mobil yang melaju dari T0 ke T1 ya, terus melaju ke T2 sampai melaju ke Tn. Tn itu maksudnya waktu ke N ya. Ini waktu ke 0, waktu ke 1, waktu ke 2, dan sampai waktu ke N. Pada waktu ke 0 posisinya adalah S0. Sedangkan pada waktu ke 1 maka posisinya adalah S1. Begitu seterusnya. Kecepatan itu apa? Misalkan di sini saya ambil kecepatan ini kan mobil ini kalau misalkan dia melaju ya dari T0 ke T1 pasti kan dia punya kecepatan ya. Pasti dia punya kecepatan. Nah, kecepatannya itu apa? Kecepatannya itu adalah selisih jarak yaitu delta S dibagi selisih waktu ya. Selisih jaraknya itu apa? Yaitu S1 dikurangi S0. Sedangkan selisih waktunya adalah T1 dikurangi T0. Ini adalah kecepatan mobil dari T0 sampai T1 ya. Dianggap ini kecepatannya adalah konstan seperti itu ya. Dari T0 ke T1. Atau bisa juga misalkan ini ya. Dari T2 ke Tn pasti dia juga akan memiliki kecepatan. Kecepatannya seberapa? Yaitu selisih jarak dibagi selisih waktu. Kecepatan rumusnya selalu ini. Karena ini sudah menjadi definisi kecepatan ya. Selisih jaraknya adalah Sn dikurangi S2 ya. Dibagi selisih waktu yaitu Tn dikurangi T2. Atau bisa juga dari waktu awal sampai waktu ke N. Maka kecepatannya adalah selisih jarak dibagi selisih waktu. Selisih jaraknya Sn dikurangi S0 ya. Dibagi selisih waktunya Tn dikurangi T0. Nah, ini adalah definisi kecepatan biasa ya. Bagaimana kalau kecepatan sesaat? Nah, perhatikan ini gambar yang sama ya. Jadi mobilnya ini bergerak melaju dari T0 sampai Tn ya. Yang dinamakan kecepatan sesaat itu artinya yaitu kecepatan. Nah, pada saat mobil ini diam terus hendak melaju, pastikan ada kecepatannya pada saat T0. Kemudian pada saat memasuki T1 pasti di titik ini dia juga memiliki kecepatan sendiri ya. Di titik ini dia juga memiliki kecepatan sampai di titik akhir pun dia juga memiliki kecepatan ya. Di setiap titik, di setiap titik dia pasti memiliki kecepatan ya di setiap titik. Tapi kalau ini tadi enggak. Kecepatan biasa itu diperoleh dari ini. Dari misalkan ya T0 sampai Tn. Nah, ini kecepatannya dari sini melaju terus kecepatannya berapa. Tapi kalau kecepatan sesaat itu berbeda. Dia kecepatan pada saat titik ini. Kecepatan pada saat titik T1. Pada saat T2 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwasanya rumusnya kecepatan, definisinya kecepatan adalah delta S per delta T ya. Misalkan pada saat T0. Bagaimana kita mencari delta S-nya? Pastinya kan kalau misalkan kecepatan pada saat titik ini, selisih jaraknya itu kan sangat dekat sekali. Benar ya? Selisih jaraknya sangat dekat sekali. Yaitu misalkan dari S0 ke S selanjutnya yang jaraknya sangat dekat sekali ya. Yaitu jarak selanjutnya saya anggap sebagai S
T0 ditambah H. Sedangkan pada saat ini S T0 ya. Jarak ke T0 ini jarak ke T0 tambah H. Yang mana H-nya adalah mendekati 0. Artinya sangat dekat sekali ya. Jadi T0 ditambah H hanya mendekati 0. Ini adalah selisih jaraknya ya. Sedangkan ini selisih waktunya yaitu T plus H. Otomatis kan dari T0 ya. Dari T0 ke T selanjutnya pasti juga akan selisihnya sedikit sekali ya. Maka dari ini T0 plus H dikurangi T0 ya. Ini T0 plus H hanya mendekati 0. Artinya waktunya selisihnya sedikit sekali ya. Kemudian untuk ini T dikurangi T itu habis, tinggal H ya. Yaitu yang atasnya tetap ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini merupakan definisi dari turunan. Coba dilihat videonya lagi, ini merupakan definisi dari turunan ya. Nah, begitupun juga kecepatan sesaat pada saat ini ya, T1 ya. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau T1 berarti ini diganti T1 ya. Ini T1. Nah, prosesnya sama dan ini juga merupakan definisi dari turunan. Sehingga dapat kita peroleh teorema 1 yaitu misalkan ST merupakan fungsi yang menyatakan panjang lintasan suatu benda bergerak, kecepatan sesaat benda tersebut pada saat T sama dengan T1. Ini pada saat loh ya, pada saat T sama dengan T1. Berbeda dengan ini, T-nya ini adalah interval dari T0 ke Tn. Tapi kalau ini pada saat T1 berarti tepat di T1 ini ya. Nah, rumusnya adalah VT1 sama dengan S aksen 1, yaitu turunan dari S. Ini ya, turunan dari S. Nah, seperti ini. Perhatikan contoh yang pertama. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Dalam waktu T sekon, panjang lintasan yang ditempuh dalam meter dinyatakan oleh rumus ST sama dengan T pangkat 3 minus 2T kuadrat plus T min 1. Berdasarkan teorema 1, dapat diperoleh kecepatan sesaat benda tersebut pada saat T sama dengan 2, yaitu rumusnya ini ya. Nah, VT sama dengan S aksen ya. Berarti turunannya S. S-nya ini ya. Turunannya fungsi jarak. Nah, ini fungsi jaraknya. Kita turunkan, pangkatnya turun, dikurangi 1 ya. Pangkatnya turun jadi 3, dikurangi 1, 2. Begitupun ini pangkatnya turun, 2 kali min 2 sama dengan min 4, dikurangi 1, T pangkat 1. Kalau 1T turunannya adalah 1 ya. Minus 1 karena ini konstanta turunannya 0, tidak usah ditulis. Kemudian untuk mencari kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2, maka kita substitusikan T-nya 2. Di sini kita masukkan T-nya 2 ya. Sehingga dimasukkan sini T-nya 2. Nah, yaitu 2 kuadrat sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 kali 2 sama dengan 8, satunya tetap. 12 min 8 tambah 1 sama dengan 5 meter per sekon satuannya ya. Oke, nah ini merupakan ini ya, aplikasi turunan yaitu untuk kecepatan sesaat. Selanjutnya, perhatikan teorema 2. Misalkan ST dan VT berturut-turut merupakan fungsi yang menyatakan panjang lintasan dan kecepatan suatu benda bergerak. Percepatan sesaat benda tersebut pada saat T sama dengan T1 yaitu, nah ini rumusnya ada 2 ya. Percepatan notasinya adalah A, yaitu rumusnya adalah turunan pertama dari V atau turunan kedua dari S ya. Jadi bisa pilih salah satu bergantung soalnya nanti. Kalau soalnya nanti diketahui fungsi kecepatan, maka pakai yang pertama ya. Tapi kalau soalnya diketahui fungsi panjang lintasan atau jarak, maka yang dipakai adalah S-nya ya. Perhatikan contoh 2. Perhatikan kembali contoh 1. Berdasarkan persoalan di contoh tersebut dapat diperoleh percepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 2 yaitu, nah
Ini karena di contoh 1 itu diketahui fungsi jarak ya, yaitu fungsi S, maka saya menggunakan rumus yang kedua, yaitu turunan kedua dari fungsi S. Namun di contoh 1 sudah diperoleh turunan pertamanya, yaitu 3T kuadrat minus 4T plus 1. Sehingga untuk mencari turunan kedua dari fungsi S, tinggal kita lanjutkan dari sini ya, yaitu pangkatnya turun 2 kali 3 sama dengan 6 dikurangi 1, T pangkat 1 ya. Pangkat satunya tidak usah ditulis. Kemudian minus 4T turunannya adalah 4. AT turunannya adalah A ya. Kemudian plus 1 karena ini konstanta turunannya 0, tidak usah ditulis ya. Nah, sehingga dapat kita peroleh karena ini percepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 ya, maka kita masukkan T-nya 2. T-nya dimasukkan 2, 6 kali 2 sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8 ya. Nah, untuk percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian perhatikan contoh 3. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Dalam waktu T sekon, kecepatan yang ditempuh benda tersebut dalam meter dinyatakan oleh rumus fungsi Vt, yaitu sama dengan 2 kali 2T kuadrat minus T pangkat 5. Berdasarkan teorema 2, dapat diperoleh percepatan sesaat benda tersebut pada saat T sama dengan 1, yaitu, nah karena ini diketahui fungsi V, maka saya menggunakan rumus yang pertama, yaitu percepatannya sama dengan Vt aksen ya, yaitu turunan fungsi V. Perhatikan fungsi V-nya. Fungsi V-nya ini dia bentuknya adalah pangkat. Maka turunannya kita menggunakan sifat turunan terhadap operasi pangkat. Sudah dibahas di video sebelumnya ya. Cara menurunkannya yaitu perhatikan pangkatnya turun 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian dikurangi 1. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Sekali lagi pangkatnya turun dikurangi 1. 10 terus pangkat 4 ya. Dalamnya ini tetap. Kemudian jangan lupa harus dikali turunan yang dalam. Turunan yang dalam yaitu pangkatnya turun 4 dikurangi 1, jadinya 4T pangkat 1 ya. Kemudian ini 1T, turunannya adalah 1 ya. AT turunannya adalah A. Sehingga ini ya, karena percepatan sesaat benda tersebut pada saat T sama dengan 1, berarti T-nya ini kita masukkan 1 ya. T-nya dimasukkan 1, T-nya dimasukkan 1, T-nya dimasukkan 1. Tinggal kita hitung. 1 kuadrat sama dengan 1, dikali 2 sama dengan 2, dikurangi 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dipangkat 4 sama dengan 1. 1 dipangkatkan berapapun tetap 1 ya. Kemudian 4 kali 1 sama dengan 3 dikurangi 1. Mohon maaf, 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga diperoleh 10 kali 1 kali 3 sama dengan 30. Dengan demikian diperoleh percepatan sesaat benda tersebut pada saat T sama dengan 1, yaitu 30 meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini contoh 2 dan contoh 3 ini menunjukkan pada saat kapan kita menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua ya. Karena contoh 2 ini diketahui S, maka pakai yang kedua. Karena contoh ketiga ini diketahui V, maka contoh yang pertama ya. Jadi bisa kalian kondisikan. Kemudian perhatikan contoh 4. Perhatikan kembali contoh 1 dan 2. Berdasarkan persoalan di dua contoh tersebut, benda mengalami percepatan sebesar A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat pada saat. Nah, di contoh 2 ini sudah diperoleh AT-nya sama dengan 6T minus 4. Perhatikan, AT-nya sama dengan 6T minus 4. Karena percepatannya sebesar 2, maka ini bisa kita ganti 2 ya. Pada saat, nah berarti yang ditanya adalah T-nya. Karena yang ditanya T-nya, maka ini min 4-nya harus habis. Sehingga kedua ruas bisa ditambah 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6T minus 4 ditambah 4. Minus 4 tambah 4 habis ya. Tinggal 6T. Kemudian 6-nya ini juga harus habis. Maka kedua ruas dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1.
6T dibagi 6 sama dengan T, maka T-nya sama dengan 1 sekon. Dengan demikian dapat diperoleh benda mengalami percepatan sebesar 2 pada saat yaitu 1 sekon. Selanjutnya kita bahas aplikasi turunan yang kedua yaitu persamaan garis singgung. Perhatikan gambar ini ya. Ceritanya itu seperti ini. Di sini ada kurva fx ya. Jadi ini fungsinya adalah fungsi fx. Kurvanya seperti ini. Kemudian ada sebuah garis L ini ya yang menyinggung kurva fx. Jadi garis L ini menyinggung kurva fx. Menyinggung di mana? Menyinggungnya di titik x1, y1 ya. Nah, titik singgung ini kalau kita zoom jadinya seperti ini. Nah, jadi titiknya ini diperbesar ya. Tadi di mana? X1, Y1 di sini ya. X1, Y1. Nah, karena ini persamaan garis singgung, maka kita butuh gradien. Untuk mencari gradien, setidaknya harus ada dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi misalkan X1-nya di sini ya, maka X2-nya di sini. Nah, jadi karena ini titiknya kecil sekali, maka X2-nya itu hampir mepet dengan X1 ya. Sekali lagi, titiknya ini kecil sekali, maka X2-nya hampir mepet dengan X1. Nah, dalam hal ini bisa dimisalkan X2 itu sama dengan X1 ditambah H. Ya kan? X2, ini X2 adalah X1 ditambah H. Karena sekali lagi ini kecil sekali, maka X2-nya mepet sekali dengan X1. Maka penambahnya atau H-nya ini mendekati 0. Yang artinya H-nya ini adalah kecil sekali, dia mendekati 0. Sekali lagi ini tampak bahwa X2-nya mepet sekali dengan X1 ya. Karena ditambah H yang mana hanya mendekati 0 ya. Maka dapat diperoleh gradien dari PGS yaitu, karena ini garisnya L maka ML ya. M ini adalah notasi dari gradien. L ini adalah garis L. Maka gradien garis L notasinya adalah ML ya. Sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini adalah definisi dari gradien. Y2-nya adalah Fx2 ya. Nah, Fx2 dikurangi Y1-nya adalah Fx1. Sedangkan X2-nya tadi sudah didefinisikan apa X2-nya? X1 ditambah H ya. Karena hanya mendekati 0, maka ini menggunakan limit ya. Kemudian X2-nya ini diganti X1 ditambah H sesuai dengan ini ya. X1 dikurangi X1 habis tinggal H. Nah, kalau kalian perhatikan ini merupakan bentuk dari definisi turunan. Maka gradiennya ini itu sama dengan definisi turunan. Nah, disinilah letak aplikasi turunan, yaitu di gradien pada garis singgung ya. Perhatikan teorema 3. Diberikan fungsi aljabar fx, persamaan garis singgung L pada fungsi fx di titik x1, y1 yaitu, ini ya persamaannya y sama dengan ml dikali x min x1 plus y1. Ini di SMP saya rasa sudah diajarkan ya persamaan garis seperti ini. Nah, tinggal ml-nya ini apa? ml-nya adalah turunan pertama dari fungsi f, yaitu dengan dimasukkan nilainya x1 ya. Ini ml adalah turunan dari fungsi f dengan nilainya adalah x1 ya. Nah, ini letak aplikasi turunannya tuh di sini. Kalau ini sudah kalian pelajari di SMP ya. Selanjutnya perhatikan contoh yang kelima. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 2x kuadrat minus x plus 1 dengan turunan dari f yaitu f aksen ya. Turunannya pangkatnya turun 4 dikurangi 1 pangkat 1 ya 4x pangkat 1. Kemudian min 1x turunannya 1 ya. Konstanta turunannya 0, enggak usah ditulis ya. Nah, untuk x1 sama dengan 1 pada fx, maka dapat diperoleh y1-nya. Nah,
Karena X1-nya pada Fx, maka satunya ini kita masukkan ke Fx. Nah, ini kita masukkan X-nya 1 ya. Jadinya 2 kali 1 kuadrat minus 1 plus 1. Min 1 plus 1 habis, 1 kuadrat 1 dikali 2 sama dengan 2 ya. Kemudian, misalkan garis L menyinggung kurva Fx. Jadi kayak gini ya, garis L menyinggung kurva Fx. Di mana? Di X sama dengan 1. Berarti ini di X sama dengan 1. Y-nya berapa? Y-nya ini sudah kita peroleh. Y-nya 2. Berarti ini titiknya 1,2 ya. Maka berdasarkan teorema 3 dapat diperoleh gradien garis L, yaitu ini ya rumusnya. ML sama dengan F aksen X1 ya. Maka ML sama dengan F aksen 1 karena X-nya 1 ya. Nah, F aksennya sudah kita peroleh ini, berarti kita tinggal masukkan X-nya 1. 4 kali 1 min 1. 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka ML-nya kita peroleh 3. Kemudian dapat diperoleh persamaan garis L, yaitu, nah ini ya, persamaannya ini. Yaitu sama dengan ML dikali X min X1 plus Y1 sesuai dengan ini. ML-nya adalah 3, X1-nya adalah ini ya, 1, Y1-nya adalah 2 ya. 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali min 1 sama dengan min 3. Min 3 ditambah 2 sama dengan minus 1. Maka persamaan garis singgung L, yaitu Y sama dengan 3X minus 1 ya. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung, kalian itu harus memperoleh ini ya, ML, X1, dan Y1. Ini yang diperlukan untuk mencari persamaan garis singgung, yaitu ML, X1, dan Y1. Sebagai contohnya ya contoh 5 ini ya, kalian pahami benar-benar. Selanjutnya, perhatikan contoh 6. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan akar 2x min 1 dengan turunan fungsinya yaitu, nah ini kan akar bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat setengah ya. Akar bisa dirubah menjadi pangkat setengah. Jadi ini kita menggunakan sifat turunan terhadap operasi pangkat ya. Perhatikan pangkatnya setengah ya. Pangkatnya setengah turun jadi di sini ya. Kemudian dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 sama dengan minus setengah ya. Kemudian dikali turunan yang dalam. Turunan yang dalam 2x turunannya adalah 2. Konstanta 1. Konstanta turunannya adalah 0. Tidak usah ditulis ya. Nah, selanjutnya setengah dikali 2 habis ya. Tinggal ini pangkatnya negatif. Saya pindah ke bawah jadi pangkat positif setengah ya. Pangkat setengah bisa diganti menjadi akar ya. Jadi turunannya ini adalah 1 per akar 2x min 1. Kemudian misalkan garis L sejajar dengan garis H. Garis H itu adalah Y sama dengan X plus 3. Maka, nah ini, karena garis L sejajar dengan garis H, sifatnya adalah gradien garis L itu sama dengan gradien garis H. Nah, sekarang perhatikan garis H itu kan ini. Kita cari gradiennya. Karena ini bentuknya sudah Y sama dengan, maka gradiennya adalah koefisiennya X. Berapa koefisiennya X? 1 ya. Nah, berarti gradien garis H-nya adalah 1. Begitupun gradien garis L-nya juga 1. Jadi ini sifat sejajar nak ya. Sifat sejajar, yaitu gradiennya sama. Dan untuk mencari gradien, bentuknya harus Y sama dengan. Kalau misalkan belum Y sama dengan, misalkan ya, 2Y sama dengan, maka kedua ruas harus dibagi 2 supaya Y sama dengan. Intinya harus Y sama dengan. Gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu dalam hal ini 1 ya. Nah ini. Sehingga dapat kita peroleh ML-nya sama dengan 1. Misalkan garis L menyinggung kurva fx. Nah, ini fokus ya, garis L menyinggung kurva fx, maka berdasarkan teorema 3 dapat diperoleh yaitu ML sama dengan turunannya
dimasukkan X1 ya. F aksennya kan ini ya. Nah, berarti ini kita masukkan X1. X-nya diganti X1 ya. Sedangkan ML-nya berapa? ML-nya adalah 1 ya. Sekali lagi F aksen, X-nya diganti X1 ya. Kemudian untuk mencari X1-nya, maka ini harus habis. Biasanya ada istilah kali silang ya, boleh dikali silang ya. Tapi secara matematis kedua ruas dikali akar 2x min 1. 1 dikali akar 2x min 1 sama dengan akar 2x min 1. 1 per akar 2x min 1 dikali akar 2x min 1. Habis ya. Nah, habis berarti tinggal 1. Kemudian untuk mencari X1 maka akarnya harus hilang. Supaya akarnya hilang maka kedua ruas dikuadratkan ya. Ini kalau dikuadratkan akarnya hilang tinggal 2x min 1. 1 kalau dikuadratkan sama dengan 1. Untuk mencari X1 maka min 1-nya harus habis, maka kedua ruas ditambah 1. Min 1 tambah 1 habis tinggal 2x1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk mencari X1 maka 2-nya harus habis, maka kedua ruas dibagi 2. 2x1 dibagi 2, x1, 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Nah ini kita sudah dapat X1-nya ya. Kita sudah dapat X1-nya. Dengan Y1-nya, nah karena X1-nya 1, maka untuk mencari Y1 ini tinggal kita substitusikan ke Fx ya. Kita masukkan ke Fx, jangan dimasukkan ke F aksen ya. Tapi dimasukkannya ke Fx untuk mencari Y1, yaitu akar ini ya. 2 dikali 1 min 1. 2 kali 1 sama dengan 2, dikurangi 1 sama dengan 1. 1 di akar 1 sama dengan 1 ya. Sehingga dapat diperoleh persamaan garis singgung L yaitu, nah ini rumusnya ya. Sekali lagi untuk mencari persamaan garis singgung, kalian tuh butuh ML, X1 dan Y1. Sehingga ini tinggal kita masukkan. ML-nya tadi udah ketemu sama dengan 1. X1-nya sudah ketemu sama dengan 1. Y1-nya sudah ketemu sama dengan 1 ya. 1 kali X sama dengan X, 1 kali min 1 sama dengan min 1 plus 1. Min 1 plus 1 habis, Y sama dengan X. Maka persamaan garis singgung L itu adalah Y sama dengan X ya. Sekarang perhatikan contoh 7. Diberikan fungsi aljabar fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat minus 10x. Dengan turunan fungsinya yaitu, nah ini pangkatnya turun ya, jadinya 6x berkurang 1 pangkat 2 ya. Pangkatnya turun, minus 6x berkurang 1 pangkat 1 ya. Min 10x, 10x turunannya adalah 10 ya. Selanjutnya, misalkan garis L tegak lurus dengan garis H. Garis H itu kan 2x plus 4y sama dengan 1. Maka, nah ini sifat dari tegak lurus, perhatikan. Kalau tegak lurus, sifatnya ML sama dengan minus 1 per MH ya. Nah, bagaimana cara mencari MH? Nah, perhatikan di sini saya jelaskan. Nah, garis H itu adalah 2x ditambah 4y sama dengan 1. Saya sudah jelaskan tadi bahwasanya untuk mencari gradien itu bentuknya harus y sama dengan ya. Maka supaya membentuk ini jadi y sama dengan, nah, maka ininya pindah ruas ya. Plus 2x pindah ruas jadi minus 2x plus 1. Kemudian kedua ruas dibagi berapa supaya jadi y sama dengan, dibagi 4 ya. Nah, y sama dengan min 2 dibagi 4. Min 2 per 4 alias min setengah ya. Ditambah 1 dibagi 4, yaitu 1 per 4. Nah, ini kan udah y sama dengan ya. Maka gradiennya apa? Gradiennya adalah koefisien dari x. Nah, ini yaitu min setengah ya. Jadi gradiennya adalah min setengah. Ini gradien dari garis H, yaitu sama dengan minus setengah. Sekali lagi kalau tegak lurus, sifatnya ML sama dengan min 1 per MH ya. Yaitu min 1 per MH-nya adalah minus setengah ya. Nah, 1 ini dulu ya, minus dibagi min sama dengan plus, 1 dibagi setengah
setengah bisa naik ke atas jadi dibalik 2/1. 2/1 dikali 1 sama dengan 2 ya. Maka gradien garis L atau ML itu sama dengan 2. Sekarang misalkan garis L menyinggung kurva fx, maka berdasarkan teorema 3 dapat diperoleh ML sama dengan f aksen x1 ya. F aksennya sudah diperoleh ini. Nah, kita masukkan ya. Dimasukkan x-nya adalah x1 ya. Maka 6x kuadrat menjadinya 6x1 kuadrat. X-nya dimasukkan x1 ya. Nah, ini. ML-nya berapa? ML-nya sama dengan 2 ya. Kemudian ini kita jadikan 0, maka kedua ruas dikurangi 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Min 10 dikurangi 2 sama dengan min 12. Karena 6 dan 12 sama-sama bisa dibagi 6, maka kedua ruas kita bagi 6. 0 dibagi 6 sama dengan 0. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian ini kita faktorkan. Nah, berapa kalau dikali minus 2? Kalau ditambah minus 1, yaitu min 1, yaitu min 2 dan plus 1 ya. Yaitu min 2 dan plus 1. Coba kita cek, min 2 dikali plus 1 sama dengan minus 2. Minus 2 ditambah plus 1 sama dengan min 1. Jadi untuk memperoleh angka ini yaitu berapa kalau dikalikan minus 2, kalau ditambah minus 1, yaitu min 2 dan plus 1 ya. Sehingga dapat kita peroleh plus 1 pindah ruas sama dengan min 1, sedangkan min 2 pindah ruas sama dengan plus 2. Sehingga x1-nya kita dapat 2 ya. X1-nya sama dengan 1 atau X1-nya sama dengan 2. Kemudian tadi sudah diperoleh X1 sama dengan min 1 atau X1 sama dengan 2. Nah, ini kita bahas dulu untuk X1 sama dengan min 1 ya. Nah, untuk X1 sama dengan min 1, maka dapat diperoleh Y1-nya. Tadi Y1-nya itu kan dengan cara min 1 dimasukkan ke Fx ya. Nah, sehingga X-nya diganti min 1. 2 kali min 1 pangkat 3. Min 3 kali min 1 pangkat 2. Minus 10 kali min 1 ya. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 dikali 2 sama dengan minus 2. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali minus 3 sama dengan minus 3. Minus 2 ketemu minus 3 sama dengan minus 5. Ini min 10 kali min 1 plus 10. Min 5 plus 10 sama dengan 5. Maka Y1-nya sama dengan 5 ya. Sehingga diperoleh persamaan garis singgung L yaitu, nah ini rumusnya ya. ML-nya tadi sudah diperoleh ya, yaitu sama dengan 2. Sedangkan X1-nya sama dengan min 1. Y1-nya sama dengan 5 ya. Min ketemu min plus. Jadinya 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali plus 1 sama dengan 2. Plus 5-nya tetap ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Sehingga untuk X sama dengan min 1, persamaan garis singgungnya adalah yang ini ya. Kemudian sekarang untuk X1-nya sama dengan 2. Maka dapat diperoleh Y1-nya, sekali lagi X-nya ini kita masukkan ke fungsi Fx. Sehingga diperoleh ini ya. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali min 3 sama dengan min 12. 16 minus 12 sama dengan 4 ya. Kemudian ini ada min 20. 4 min 20 sama dengan min 16. Maka dapat diperoleh Y1-nya sama dengan min 16. Sehingga diperoleh persamaan garis singgung L yaitu ML-nya sama ya. ML-nya sudah diketahui 2 ya. X1-nya 2 ya. Y1-nya minus 16. Sehingga 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Plus ketemu min, minus ya. Kemudian min 4, min 16 sama dengan minus 20. Maka untuk X1 sama dengan 2 dapat diperoleh persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan 2X minus 20 ya. Nah, ini kok bisa ada 2 persamaan garis singgungnya?
Nah, gambarannya seperti ini. Coba saya jelaskan menggunakan grafik ya. Nah, jadi misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, kalau dilihat grafiknya ini X-nya min 1,5, berarti X-nya min 1,5 di sini ya. Nah, kemudian ini 2,-16 ya, berarti 2,-16 kira-kira di sinilah ya. Nah, misalkan grafiknya adalah kayak seperti ini. Nah, ini mohon maaf misalkan aja ya. Nah, gradien persamaan garis singgunya di sini itu adalah ini. Nah, ini persamaan garis singgunya di sini juga ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan PGS yang ini dengan PGS yang ini kan gradiennya sama ya, yaitu sama-sama 2. Nah, yang mana coba? Yang mana kalau ini titik singgungnya di min 1,5 ya. Ini min 1,5. Sedangkan ini titik singgungnya di 2, nah min 16. Jadi seperti itu. Makanya ini titiknya berbeda tapi kemiringannya sama ya. Jadi ada 2 garis singgung seperti itu ya. Jadi bisa dijelaskan seperti ini. Kenapa kok dapat 2 persamaan garis singgung dengan gradien berapa? Gradien 2 ya. Selanjutnya perhatikan contoh 8. Diberikan grafik fungsi f(x) beserta garis singgung L di titik 4,5 sebagai berikut. Nah, ini diberikan dalam bentuk gambar ya. Kita nggak dikasih tahu fx-nya itu berapa. Nah, fx-nya itu berapa? Biasanya kan fx-nya dikasih tahu. Kalau ini nggak dikasih tahu. Jadi dalam bentuk grafik seperti ini. Gambarannya yaitu ini ada fungsi fx, kemudian ini ada garis singgungnya di mana? Di 4,5 ya. 4,5. Nah, jadi ini adalah titik singgungnya. Kemudian berdasarkan grafik di atas dan teorema 3, maka dapat diperoleh turunan fungsi fx untuk x sama dengan 4, yaitu ini ya, f aksen x1 sama dengan ml. Di teorema 3 kan menjelaskan ini ya, ml sama dengan f aksen x1 ya. Nah, ini sudah dibahas di teorema 3 ya. Sudah dibahas di teorema 3. Kemudian, nah, perhatikan ml ini kan persamaan gradien garis L ya. Perhatikan garis L-nya, seret. Dia menyinggungnya di mana? Dia menyinggungnya di X sama dengan 4. Maka ini sebagai X1-nya ya. Nah, ini sebagai X1-nya. Sekali lagi garis L ini menyinggungnya di X sama dengan 4. Maka X1-nya ini adalah 4 ya. Di sini juga sudah dijelaskan X1-nya adalah 4. Kemudian untuk ML-nya, yaitu gradien garis L, itu dapat diperoleh menggunakan rumus yang sudah kalian pelajari di SMP, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Perhatikan garis L-nya. Nah, garis L-nya dia kan melalui 4,5 dan 1,1 ya. Maka dapat kita misalkan X1, Y1-nya itu ini ya. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2 ya. Sehingga kita substitusikan Y2-nya 5 dikurangi Y1-nya 1 ya. X2-nya 4 dikurangi X1-nya 1. Oh ya, ini kalau ditukar boleh. Misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2 boleh. Asalkan jangan X1, Y2 nggak boleh ya. Kalau 1 pasangannya ya sama 1. Kalau 2 pasangannya sama 2. Nggak boleh X1, Y2, X2, Y1 nggak boleh. Tapi kalau X1, Y1, X2, Y2 boleh ya. Sehingga 5 dikurangi 4, 5 kurangi 1 sama dengan 4, 4 kurangi 1 sama dengan 3. Maka dapat kita peroleh f aksen atau turunan fungsi f untuk x sama dengan 4 ini ya. Turunan fungsi f untuk x sama dengan 4 nilainya adalah 4/3 ya. Jadi ini kita nggak tahu fungsi fx-nya itu apa, nggak tahu kan ya. Otomatis turunannya kan juga nggak tahu ya. Tapi dengan menggunakan teorema 3 dapat kita peroleh
turunan fungsi fx khusus untuk x sama dengan 4, yaitu 4/3 menggunakan konsep ini ya. Ini menggunakan teorema ketiga. Tapi kalau kita suruh nyari fx untuk x sama dengan 1, bisa enggak? Enggak bisa. Karena di sini garis L ini menyinggungnya di x sama dengan 4. Maka kita tahunya turunan di x sama dengan 4, yaitu sama dengan gradien garis L ya. Seperti itu. Selanjutnya aplikasi turunan yang ketiga ya, yaitu metode L-Hospital. Perhatikan teorema 4. Apabila limit fx per gx untuk x mendekati a nilainya sama dengan 0/0, maka berlaku metode L-Hospital, yaitu limit fx per gx untuk x sama dengan a itu hasilnya sama dengan limit f aksen x per g aksen x untuk x mendekati a. Jadi ini masing-masing fx dan gx diturunkan ya. Perhatikan contoh 9. Karena hasil limit ini per ini untuk x sama dengan 1. Coba kita masukkan x-nya 1 ya. Nah, jadinya 1 kuadrat plus 1 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0 ya. 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, karena limit ini itu hasilnya 0/0. Hasilnya 0/0. Maka berdasarkan teorema 4 dapat diperoleh limit ini ya. Nah, limit ini itu sama dengan masing-masing fx dan gx diturunkan. Jadi masing-masing ini atas dan bawah diturunkan. Fokus turunan yang atas dulu. Pangkatnya turun berkurang 1 ya. Jadinya 2x pangkat 1 yaitu 2x. Kemudian 1x turunannya 1. 2 konstanta turunannya 0. Kemudian ini pangkatnya turun dikurangi 1 ya. 2x min 1 konstanta turunannya 0 ya. Kemudian karena ini udah diturunkan, kita masukkan x-nya 1. 2 kali 1 plus 1 per 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga dapat kita peroleh limit dari ini itu sama dengan 3/2 ya. Kalau di video sebelum, mohon maaf, di materi sebelumnya ya, materi limit, biasanya kan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara difaktorkan ya. Jadi seperti ini, x kuadrat plus x min 2 difaktorkan menjadi x plus 2 kali x min 1. Ini difaktorkan jadi ini ya. Kemudian x min 1-nya kan dicoret. Sehingga tinggal x plus 2 per x plus 1. Kemudian x-nya dimasukin 1. 1 tambah 2 per 1 tambah 1 ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini akan kita peroleh hasil yang sama loh. Sama-sama 3/2. Jadi untuk limit kalian bisa menggunakan metode yang awal atau menggunakan metode L-Hospital ya. Nah, keunggulannya apa untuk L-Hospital? Coba perhatikan contoh yang ke-10. Karena hasil dari limit ini untuk x sama dengan 1 ya, x-nya dimasukin 1 nilainya adalah 0/0, maka berdasarkan teorema 4 dapat diperoleh nilainya ini ya. Nah, nilainya ini kita turunkan dulu. Pangkatnya turun berkurang 1 ya, jadinya 5x pangkat 4. Pangkatnya turun 6 berkurang 1 jadi 2 ya. 1 turunannya 0 konstanta soalnya ya. Ini turunannya 9 berkurang 1 jadi 8. 1 konstanta turunannya 0 ya. Kemudian kita masukkan x-nya 1. 5 kali 1 pangkat 4 min 6 kali 1 pangkat 2 per 9 kali 1 pangkat 8. 1 pangkat 4 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 8 sama dengan 1. Jadinya tinggal 5 dikurangi 6 sama dengan minus 1 ya. Sekali lagi 5 dikurangi 6 minus 1 ya. Per 9 ya. Maka dapat kita peroleh limit ini untuk x sama dengan 1 itu sama dengan min 1/9. Coba kalau kalian menggunakan metode yang awal yaitu difaktorkan. Apakah kalian bisa memfaktorkan pangkat 5? Pasti akan susah sekali ya. Makanya metode L-Hospital ini salah satu fungsinya yaitu ketika soalnya ini pangkatnya nggak karuan ya.
Ketika pangkanya nggak karuan, kalian bisa tinggal diturunkan, masing-masing atas turunkan, bawah turunkan, terus dimasukkan selesai ya. Jadi ini salah satu aplikasi dari turunan di bidang limit ya, yaitu menggunakan metode L-Hospital. Nah, sebelum saya akhiri, di sini akan saya beri kesimpulan terlebih dahulu, yaitu dari pembahasan ini diperoleh beberapa aplikasi turunan, yaitu yang pertama, kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Untuk kecepatan sesaat, ini rumusnya ya, VT1 itu sama dengan S aksen T1. Jadi, kecepatan sesaat itu sama dengan turunan pertama dari fungsi jarak, fungsi S ya. Sedangkan percepatan sesaat itu rumusnya bisa F aksen, bisa S double aksen, yaitu turunan pertama dari fungsi V atau turunan kedua dari fungsi S. Ini adalah rumusan dari kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Kemudian yang kedua diperoleh persamaan garis singgung fungsi fx di x1, y1, yaitu y sama dengan m x min x1 ditambah y1. Dengan m-nya itu sama dengan turunan pertama dari fungsi f di untuk x-nya sama dengan x1 ya. Ini adalah aplikasi di bidang persamaan garis singgung. Kemudian yang ketiga metode L-Hospital, yaitu untuk limit fx per gx, x mendekati a nilainya 0 per 0, maka berlaku limitnya sama, hasil limitnya sama dengan turunan yang atas dan turunan yang bawah. Ingat, ini hanya berlaku ketika hasilnya adalah 0 per 0 ya. Sekali lagi ini hanya berlaku untuk limit yang hasilnya 0 per 0, limit tak tentu seperti ini ya. Oke. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bisa membantu belajar kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.